Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, beserta salawat dan salam kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, izinkanlah sejenak kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin pada hari yang berbahagia ini mengadakan edukasi dengan judulnya Merawat Kesehatan Gigi dan Mulut, yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kami, yaitu Dr. Gigi Profilia Sinta, SPKG. Untuk menyingkatkan waktu, kepada Dr. Profilia kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Profilia Sinta, spesialis konservasi gigi. Saya hari ini akan menjelaskan bagaimana cara merawat kesehatan gigi dan mulut. Nah, di sini pasti kita cuman sharing informasi bagaimana cara yang terbaik untuk merawat kesehatan gigi dan mulut. Oke. Sebelum kita masuk bagaimana cara merawat kesehatan gigi dan mulut, ada baiknya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana gambaran anatomi gigi dan mulut. Nah, di sini gigi terbagi 3 bagian, yaitu gigi terdapat mahkota gigi, di sini ada leher gigi dan akar gigi. Di mana bagian-bagian ini terlapisi, ada bagian enamel, adalah bagian yang paling terluar dari gigi, dentin, bagian di dalamnya lagi, ada juga pulpa. Pulpa ini isinya saraf dan pembuluh darah. Nah, di sini di bagian terluarnya ada gusi atau gingiva yang sering disebut dengan gingiva, ada ligamen periodontal yang melindungi akar gigi, dan saluran akar gigi, dan ada tulang alveolar sendiri. Di sini yang paling penting adalah bagaimana merawat kesehatan gigi dan mulut, dan kita tahu bagian-bagian dari gigi tersebut. Nah, di sini apa-apa saja sih kelainan yang bisa terjadi pada gigi? Di sini ada beberapa, termasuk gigi berlubang dan kalkulus atau penyakit jaringan penyangga gigi. Sebagaimana tadi kita ketahui, di bagian gigi itu ada jaringan penyangga seperti jaringan periodontal ini tadi. Jaringan ligamen periodontal ini bisa terjadi penyakit gigi lainnya. Nah, kenapa sih, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan gigi itu berlubang? Banyak faktornya, ada beberapa, yaitu 4 faktor, di mana ada karena gigi, ada bakteri, ada makanan, dan ada waktu itu sendiri. Di mana keempat faktor tersebut ini saling berkaitan. Jadi kalau misalnya ada salah satu faktor aja yang nggak ada, itu tidak akan terjadi proses karies atau gigi berlubang. Nah, di sini ada nama karies gigi. Karies gigi itu yang terkena adalah bagian terluar gigi atau email gigi tadi. Di mana yang terdapat email gigi tadi adalah di bagian enamel gigi. Nah, di bagian enamel gigi adanya sisa makanan yang menumpuk pada bagian terluar gigi menyebabkan gigi tersebut sakit. Nah, karena tidak dirawat, tidak dilakukan perawatan, lama-kelamaan karies akan semakin dalam dan menginfeksi jaringan pulpa gigi atau saraf gigi. Nah, di sini terjadilah gigi itu infeksi. Lama-kelamaan setelah infeksi, karena tidak dirawat, tidak dilakukan perawatan, terjadi pembengkakan di bagian gus gigi. Nah, kelainan gigi yang terjadi lagi adalah itu kalkulus atau sering disebut juga karang gigi. Karang gigi dia itu adalah endapan mineral di permukaan gigi, di mana ditandai dengan permukaan yang agak kasar dan terdapat noda endapan yang ada di bagian gigi. Nah, ini beberapa contoh karang gigi. Nah, karang gigi ini jaringan ini keras, tidak dapat dibersihkan sendiri oleh pasien, tidak dapat dibersihkan dengan manual dengan cara sikat gigi dan tidak bisa hilang, dan harus dilakukan perawatan
ke dokter gigi seperti pembersihan karang gigi. Nah, di sini jika tidak dibersihkan, lama-kelamaan gusi akan terinfeksi dan terjadi pembekakan pada gusi karena pengendapan makin lama makin ke bawah dan semakin mengganggu pergerakan penyangga gigi dan gigi bisa jadi goyang. Nah, akibat yang disebabkan oleh karang gigi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu terjadi radang gusi dan setelah itu kehilangan penyangga, gigi bisa goyang dan bisa tanggal. Gigi itu lepas dari soketnya atau dari gusi. Jadi itu yang kita hindari sekali, bagaimana perawatan gigi tersebut biar gigi itu semakin bisa lama ada di dalam rongga mulut. Nah, di sini baru bisa saya jelaskan bagaimana sih pencegahan kerusakan gigi dan mulut sendiri. Nah, di sini harus kita kendalikan 4 faktor yang berperan tadi. Bagaimana? Dengan cara menyikat gigi, menyikat lidah, dan penggunaan dental floss. Nah, ini juga ada waktunya, bukan 1 hari sudah membersihkan beberapa kali, bukan gitu. Jadi ada waktunya pagi dan yang paling penting malam sebelum tidur. Jadi sebaiknya menyikat gigi, lidah, dan penggunaan dental floss sendiri harus dilakukan. Untuk pencegahan kerusakan gigi dan mulut, di sini ada beberapa faktor yang bisa kita kendalikan. Di sini ada keempat faktor yang berperan dengan cara itu: 1, menyikat gigi, lidah, dan penggunaan dental floss minimal 2 kali sehari. Waktunya adalah setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Nah, di sini kita semakin sering menyikat gigi dan floss, sebaiknya memang harus dilakukan secara rutin. Nah, di sini ada juga mengurangi makanan manis dan lengket. Di sini harus kita kurangi karena kalau makanan manis dan lengket itu melekat lama di gigi, lama-kelamaan bisa juga mengakibatkan karies gigi. Nah, 3, pemberian fluoride, di mana pemberian fluoride ini sebenarnya sudah ada di minuman, air yang kita minum, dan di pasta gigi itu sendiri. Nah, yang paling penting juga periksalah ke dokter gigi secara berkala, minimal 6 bulan sekali, dan untuk melihat apakah ada kerusakan yang tidak bisa dilihat langsung oleh pasien sendiri. Pemilihan sikat gigi yang benar, di sini untuk sikat gigi itu gagangnya lurus, kepala sikat itu mengecil semakin ke ujung, dan bulu sikat halus. Mengganti sikat gigi juga minimal 3 bulan sekali. Ini dia tadi menggosok gigi secara benar dan teratur 2 kali sehari, dan menggosok gigi itu yang baik dan benar, sisa makanan dan plak dapat dibersihkan dengan sempurna. Nah, di sini ada contoh-contoh yang saya tampilkan untuk sikat gigi. Kepala sikat ini semakin ke ujung semakin mengecil, dan pemilihan sikat bulu sikat itu lebih halus. Dan jika bulu sikat sudah rusak, sebaiknya cepat diganti karena untuk memaksimalkan pembersihan gigi sendiri. Nah, di sini ada kalau beli sikat gigi itu ada di atasnya ini ada yang tulisan soft, extra soft. Nah, sebaiknya di situ lebih jeli untuk pembelian sikat gigi sendiri. Di sini ada beberapa cara untuk mengikat gigi. Di sini harus digosok seluruh permukaan gigi dan lidah karena di situ sering menempel plak dan bakteri. Untuk pembersihan gigi sendiri, kita harus menggosok gigi secara teratur minimal 2 kali sehari. Nah, sikat gigi dari arah depan dan ke belakang. Jangan lupa di bagian dalam ini juga dilakukan pembersihan. Nah, di bagian dalam sini, ini di antara gusi dan gigi ini dilakukan pembersihan secara baik, secara 45 derajat untuk pembersihannya. Dan di sini jangan lupa kita membersihkan lidah. Di lidah juga terdapat sisa-sisa makanan yang lengket, jadi harus dibersihkan secara maksimal selain membersihkan gigi dan mulut juga. Nah, ini dari arah, misalnya dari arah depan, ini dalam, dan bagian dalam yang mengarah ke lidah.
kita harus membersihkan secara teratur minimal 2 kali sehari. Nah, untuk gigi atas, gerakan sikat giginya tadi saya sudah sedikit menjelaskan, itu dari atas ke bawah atau sebaliknya. Gitu juga sikat gigi 45 derajat di daerah perbatasan antara gigi dan gusi. Jadi di sini juga jangan di antara perbatasan ini gusi dan ini ada gigi, ini juga harus dilakukan secara maksimal. Jadi biar plak atau bakteri sisa makanan yang lengket itu mudah makin dibersihkan ya. Nah, gunakan pasta gigi secukupnya saja karena daya bersihnya pasta gigi itu bagus dan tidak mengiritasi gusi, baunya lebih enak dan mudah digunakan, dan ada sensasi segar dari pasta gigi dan kandungan fluor yang ada pada pasta gigi sendiri untuk mencegah gigi berlubang tersebut. Nah, ini adalah contoh dental floss. Dental floss ini sendiri digunakan pada sela-sela gigi. Jadi penggunaannya lebih pada sela-sela gigi yang mengalami masuk sisa makanan agar lebih mudah pembersihan atau untuk sisa makanan yang lengket di bagian situ mudah keluar, itu digunakan dental floss. Dental floss sendiri itu penting sebelum dilakukan penyikatan gigi. Nah, ini caranya adalah misalnya potong benang floss sedikit saja, secukupnya pegang dengan kuat dan masukkan di antara sela-sela gigi. Gerakan benang itu naik turun, jangan sampai melukai gusi dan ulangi pada seluruh permukaan gigi. Jadi pada gigi-gigi yang terdapat celah yang besar yang sering masuk sisa makanan, sebaiknya jangan menggunakan kayu gigi atau namanya tusuk gigi. Itu malah makin memperlebar jarak. Jadi sisa makanan makin sering masuk. Jadi lebih baiknya kita memakaikan flossing. Jadi teknik flossing ini adalah benang gigi yang dilapisi lilin, dipotong secukupnya dan dibersihkan dengan gerakan naik turun agar sisa makanan yang masuk di sela gigi bisa keluar dengan baik. Nah, ini cara-cara flossing, contoh-contoh flossing. Kita ambil benang secukupnya, kita lakukan gerakan naik turun ke seluruh permukaan gigi yang terdapat sisa makanan yang lengket. Nah, yang kedua adalah banyak mengkonsumsi makanan seperti yang berserat seperti sayur dan buah. Hindari makanan manis dan lengket. Jika sudah makan atau ini perlu kita berkumur dan sikat gigi. Misalnya kita udah makan makanan lengket, manis, perlunya kita sikat gigi dan berkumur. Memang kalau misalnya biasanya kita ini nggak mungkin langsung setiap hari sikat gigi, jadi cukup dengan berkumur saja. Tapi lebih baik dihindari makanan-makanan tersebut, perbanyak makanan serat seperti buah dan sayuran. Nah, ini yang paling penting juga, kontrol secara teratur ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk mengetahui kondisi di dalam rongga mulut dan gigi-gigi yang terdapat karies yang tidak tampak atau hidden karies. Jadi kita perlu secara teratur ke dokter gigi. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya mengikuti acara edukasi yang kami adakan ini, yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Dokter Gigi Profilia Sinta SPKG, kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.